Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram, para teman-teman, sahabat-sahabat pena yang ada di dunia maya, yang ada di dunia sosmed. Alhamdulillah syukur dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bermuajah kembali, bertemu lagi dengan Abah Thoib. Insyaallah dalam pertemuan kita ini akan mendapatkan nikmat Allah yang berupa hal-hal yang positif untuk kehidupan kita di dalam dunia dan insyaallah juga di akhirat kelak. Allahumma amin. Nah, di sini kami akan sekedar memaparkan hal-hal yang akan bisa dilaksanakan dan mungkin bisa dilaksanakan dan mungkin akan terjadi dan mungkin bisa terjadi, yaitu umpamanya Anda mendengar orang yang kena sihir atau Anda mendengar orang yang kena santet. Hal itu, masalah tersebut sudah mulai long go, pada zaman dahulu sudah ada. Umpamanya pada zaman kerajaan Fir'aun itu sudah ada, yaitu sihir-sihir yang terkenal. Nah, dengan adanya ini, bagaimanakah kira-kira ciri-ciri orang yang bisa termasuki atau kebiasaannya bagaimana setelah dia itu mendapatkan sihir dari luar jasad atau ruhnya mereka. Nah, dengan adanya itu, sebelum kita lanjut, mari kita absen dulu dari mana dan siapa Anda, dan jangan lupa untuk tekan tombol like loncengnya agar Anda sekalian bisa selalu hadir dan bisa selalu mengikuti dalam konten-konten Abah Thoib yang akan datang dan selanjutnya. Mari kita kupas sedikit dari orang-orang yang biasanya terkena yaitu penyakit sihir atau disantet oleh orang lain. Di antaranya, tanda-tandanya bagaimana? Biasanya begini tanda-tanda. Yang kena santet. Ini logika dan biasa dijalankan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian untuk masalah tersebut. Kok bisa, Bah? Bisa. Karena apa? Orang itu ya tadi, orang yang sudah mempunyai hal umpamanya orang yang mempunyai kodam, kemudian kodam itu berkenalan dengan setan itu disuruh, asalkan ada upahnya kan pasti dia mau. Nah, yang dilaksanakan oleh mereka yaitu memasukkan sesuatu hal atau sesuatu kehendak mereka yang mempunyai nafsu jahat kepada orang lain, biasanya minta bantuan kepada orang yang ahli santet atau ahli biasa yang ahli sihir. Nah, dengan adanya ini, maka orang-orang yang terkena itu biasanya bagaimana? Satu, orang yang biasanya rajin beribadah, akan tetapi kalau setelah kemasukan hal masalah sihir atau masalah santet, ibadahnya kurang seperti biasa. Jadi ibadahnya orang itu menurun. Kemudian yang kedua, yakni biasanya mereka yang terkena atau kemasukan atau sudah diolah. Ini kalau di dalam ilmu-ilmu perdukunan itu banyak sekali masalah yang mengupas hal itu.
orang yang sudah terkena itu biasanya selalu mimpi-mimpi terulang lagi. Mimpinya mimpi jelek, kemudian mimpinya ya mungkin mimpi baik dan lain sebagainya. Namun mimpinya itu tidak hanya sekali, 2 kali, terulang-ulang. Misalnya setiap malam dia itu bermimpi hal yang sama, atau juga mimpi hal yang berbeda. Masalahnya dia itu mimpinya tidak biasa yang dia mimpi biasakan. Jadi mimpinya itu berulang-ulang kali. Banyak sekali mimpi. Bahkan satu malam itu bisa mimpi 2 atau 3 kali. Sudah tidur, bangun, mimpi, kemudian tidur lagi, mimpi lagi, kemudian tidur lagi, mimpi lagi. Nah inilah termasuk orang yang ciri-cirinya kena atau diolah oleh salah satu orang yang minta bantuan kepada yang ahli, atau ahli jengges, ahli tenung, ahli sikir, ahli santet, yang maksudnya mempunyai maksud yang jahat, yaitu mungkin ada persaingan, mungkin ada persengkongkolan, mungkin karena jabatan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, sehingga orang itu ada diantaranya berapa ongkosnya dari Pak Dukun atau ahli nujum atau ahli itu, kalau dibuat bunga amben itu berapa, kalau sekaligus meninggal dunia itu berapa. Itu logika di kalangan masyarakat banyak yang mengerti hal itu, tapi masih tabu, belum bisa terungkapkan. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, mari kita ungkap. Dengan apa hal itu bisa terjadi? Karena sudah ada 2 ciri, yaitu ibadahnya biasanya orang itu rajin, kemudian menurun, mengendor. Karena apa? Semuanya itu kalau kita beribadah jelas tidak akan bisa kemasukan. Namun setelah dia itu digoyang atau apakan, yaitu diolah dengan orang yang ahli, dia itu ibadahnya akan mengendor atau menurun. Kemudian dia seringkali bermimpi terulang-ulang atau berulang-ulang mimpinya. Kemudian yang ketiga, yaitu seakan-akan akan timbul atau akan muncul di dalam fisiknya. Jadi yang ketiga itu suatu hal, cirinya itu akan muncul di dalam atau luar fisik. Ya ini nun sewu, biasanya orang-orang tersebut kalau kena hal-hal yang masalah yang negatif itu akan muncul, umpamanya seperti udun itu yang muncul di luar. Kemudian banyak sekali orang mengatakan itu yang kena di dalamnya, yaitu ada yang kemasukan apa, yang kemasukan paku, kemasukan ya benda-benda yang di dalam perutnya atau di dalam jantungnya. Ini banyak sekali hal yang mengatakan, yang menggubah, artinya memberi vonis hal tersebut. Namun hal itu tidak kelihatan. Namun kalau biasanya tumbuhnya itu atau sebagai cirinya itu di luar fisik itu kelihatan. Namun kalau di dalam fisik itu tidak kelihatan. Bahkan ada suatu cerita, orang yang kena penyakit itu atau dibuat orang yang macam itu, sudah badannya itu loyo, kemudian penyakitnya itu kelihatannya itu ya bagaimana, kemudian dibawa ke dokter, kemudian di rongsen tidak tertemukan hal yang itu yang sifatnya misteri. Yang akhirnya bagaimana? Dokter sendiri atau dari
kesehatan, tidak bisa memberikan vonis itu sakitnya ini, itu sakitnya ini. Kadangkala saya ada teman itu disarankan kepada para tokoh-tokoh orang yang ahli, mempunyai keahlian dalam pandangan kehidupannya, yaitu ahli nujum, atau kepada seorang kiai untuk mengangkat atau menghilangkan penyakitnya. Ini ada cerita yang macam itu, dan hal tersebut sehingga terluaskan atau teramai di dalam kalangan masyarakat, yang biasanya orang ngomong itu satu kali ngomong akan timbul 1000 kali untuk diluarkan. Nah ini, dengan adanya hal tersebut, maka hal-hal yang macam itu kelihatannya seakan-akan kelihatan, tapi masih tabu. Karena apa? Sifatnya itu sifat yang misteri, tidak terlihatkan oleh kasat mata. Biasa melihatnya itu dengan mata batin, dan yang mempunyai mata batin itu kan orang-orang tertentu. Kita pun tidak mungkin semua orang mempunyai mata batin, kecuali orang yang mempunyai ahli, yaitu di dalam untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Itu diantaranya sudah ada 3, yaitu munculnya di luar fisiknya itu kelihatan, tapi kalau di dalamnya tidak kelihatan, sehingga diapakan aja, dironsen dan sebagainya, tidak akan terdeteksi. Kemudian yang keempat, yaitu biasanya dia itu menjadi orang yang pendiam, jadi suka pemarah. Contohnya begini, si Pak Boletos atau Pak Pulan itu orangnya pendiam. Namun setelah mendapatkan dimasuki hal-hal yang negatif, itu akan menjadi pemarah. Namun jadinya pemarah. Ini ciri-ciri khasnya aja begitu. Jadi ini bisa dibuktikan. Orang yang kena santet, kayak orang yang kena apa istilahnya itu diganggu orang, walaupun disihir, umpamanya diberi ilmu jaran goyang atau diberi ilmu semar mesem, itu akan mempengaruhi fisiknya begitu. Jadi biasanya orangnya itu pendiam, sadar, sabar, tawakal. Namun setelah kemasukan hal yang mungkin dia itu belum mengerti dan bisa kemasukan, itu akan menjadi pemarah. Oke. Nah, lanjutnya yaitu ciri yang kelima. Kebanyakan orang yang menerima itu orangnya itu tulul amal. Tulul amal itu banyak melamun, halusinasi lah, begitulah. Kebanyakan halusinasi. Asal tulul amal. Mengira-ngira sesuatu hal yang mungkin tidak akan tercapai. Ini kan mempunyai pemikiran-pemikiran tertentu yang istilah ditimbulkan dari kejiwaannya, karena jiwanya itu sudah diganjal atau sudah digeluti dengan orang yang memasukkan hal-hal umpama santet dan sebagainya, itu dia itu akan terjadi hal yang tulul amal, mempunyai halusinasi tinggi, yang akhirnya hal tersebut tidak akan terjadi. Apa itu istilahnya, ngangen-ngangen yang susah dan sulit untuk dilaksanakan. Umpamanya kepingin turune lintang lan rembulan, itu kan suatu hal yang istilahnya itu susah untuk dilaksanakan. Namun hal itu bila mana mereka itu atau orang yang mempunyai hal-hal yang halusinasinya tinggi, tulul amalnya tinggi, itu mempunyai pembenahan dalam hatinya, itu bisa kita peper, bisa kita redam, itu mungkin insya Allah tidak akan terjadi. Dan masuknya dari misteri
kehidupan santet atau kehidupan yang namanya apa ya, istilahnya orang yang kena sihir itu akan terhambat sebelum secara tuntas diobati. Oke, ini ciri yang kelima. Kemudian ciri-ciri yang keenam, biasanya setelah hal itu mungkin akan terdengar di kalangan rumah atau di lingkungan rumah sesuatu yang aneh. Ini banyak sekali. Umpamanya orang yang kena santet itu, menurut keterangan orang yang mengerti, orang yang pernah atau tahu atau mengalami, itu terdengar bagaikan meriam yang meletus di dalam rumahnya, tapi tidak ada apa-apanya. Kemudian terdengar orang yang selalu seakan-akan menangis, namun tidak ada wujudnya, hanya suaranya. Kemudian ada terdengar sesuatu hal meminta, istilahnya itu mempunyai peka sekali kepada orang yang punya rumah, kemudian memberikan masukan-masukan, namun hal itu tidak ada orangnya tapi ada suaranya. Ini banyak sekali misteri-misteri yang terjadi di kalangan masyarakat, hal-hal yang mungkin terjadi namun tidak akan terjadi, dan mungkin tidak akan terjadi namun terjadi. Ini kebolak-balikan kehidupan di kalangan masyarakat, dan itu hal ini wajar sekali. Karena apa? Masalah istilahnya santet, sihir itu sejak zaman dulu sampai sekarang masih tetap ada. Artinya orang-orang yang mempelajari hal-hal yang negatif itu juga masih ada, orang-orang yang mempelajari hal positif juga masih banyak. Dan ini biasanya bertentangan sekali di dalam kalangan masyarakat. Nah, kemudian orang yang kena tersebut biasanya larinya kemana? Ada larinya ke dukun, ada larinya ke pujangga, ada larinya ke ahli santet juga. Kemudian yang paling penting kalau menurut Abah Thayyib, kita akan ingat wirid dengan Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Kalau menurut ilmu yang sifatnya kemakrifatan, sesuatu hal itu tidak akan terjadi kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Anda kok bisa kena santet? Mengapa Anda kok bisa kena sihir? Karena ini sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya dengan dukun atau ahli nujum yang bisa memasukkan hal-hal negatif kepada Anda sekalian. Nah, hal yang demikian itulah yang perlu kita sadari, sampai di mana mengintrospeksi diri kita sendiri agar kita selalu tidak akan terdas atau tidak akan mempan dengan apa istilahnya santet, sihir dan lain sebagainya. Yang perlu kita membentengi diri kita dengan apa? Banyak beribadah, banyak mendengarkan sesuatu hal yang baik, fatwa agama. Kemudian kita selalu ingat dengan Allah, wirid dan lain sebagainya. Kemudian tidur kita atur, jangan selalu kita mimpinya itu terulang-ulang dengan mimpi yang jelek. Karena apa? Kebanyakan kita tuh tidak mengatur posisi untuk kita tidur. Aturan untuk hal tersebut kan di dalam agamanya pun sudah ada. Kemudian akan muncul di luar fisiknya. Kemudian kalau kita muncul sesuatu hal yang di luar, kita cepat mengobati. Kemudian kita sumende dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita pengobatan itu, insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan, dan insya Allah hal-hal yang negatif tidak akan terjadi. Kemudian masalah pendiam menjadi pemarah, ini memang sudah ujian bagi manusia banyak. Nah, kalau hal tersebut kita terjadi, maka kita tidak akan bisa menghilangkan. Insya Allah akan masuk semua hal-hal yang yang negatif kepada kita sekalian. Namun kalau kita bisa membentengi diri kita
kita bisa bersandar kepada hak kholiknya kita akan tidak akan mempan sesuatu hal yang mempengaruhi kejiwaan kita, atau hal bagaikan santet sihir masuk kepada diri kita. Demikianlah kira-kira hal yang sangat padat singkat dari apa yang kami uraikan, insya Allah akan bermanfaat walaupun sekelumit kepada khalayak kehidupan kita bermasyarakat. Demikian, dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.